Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan bahas berkaitan dengan bab 3, yaitu tahapan-tahapan di dalam menyusun bab 3 skripsi, yaitu adalah metode penelitian. Sebelum menyusun bab 3, kita harus paham dulu beberapa tahapan atau struktur yang ada di dalam bab 3. Jadi kita lebih terarah dari mana kita akan memulai menyusun metode di dalam penelitian. Jadi di dalam penelitian itu epistemologi itu penting gitu ya, karena epistemologi di dalam penelitian itu menggambarkan sebuah bagaimana proses penelitian itu dilaksanakan. Makanya di dalam skripsi itu ada bab 3 yang membahas khusus tentang metode di dalam penelitian skripsi. Nah, kalau di dalam penelitian skripsi kuantitatif itu kita mengenal istilah beberapa tahapan, di antaranya adalah rancangan penelitian gitu ya. Ada rancangan penelitian, ada waktu penelitian, ada populasi dan sampel, ada identifikasi dan definisi operasional. Itu di breakdown menjadi identifikasi variabel dan definisi operasional variabel. Lalu yang poin berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Dan yang poin F yang terakhir adalah metode analisis data. Metode analisis data ini menyangkut 7 poin itu ya, mulai dari uji validitas sampai ke uji hipotesis. Nah, inilah struktur yang ada di dalam bab 3, yaitu metode penelitian. Nah, hari ini kita akan langsung membahas bagaimana tata cara di dalam menulis metode penelitian di dalam skripsi. Yang pertama adalah rancangan penelitian. Rancangan penelitian itu menggambarkan seperti apa penelitian kita, misalnya mulai dari tahap awal hingga akhir. Termasuk kita juga harus menjelaskan bahwa penelitian ini adalah penelitian kuantitatif gitu ya. Dan berikutnya sesuai dengan beberapa metode yang digunakan. Itulah rancangan penelitian yang selanjutnya dimasukkan ke dalam gambar rancangan penelitian seperti ini. Mulai kita awal nih start, kemudian observasi lapangan, kita tentukan variabelnya apa saja. Variabel bebasnya ada 4, misalnya intervening 1, variabel terikat 1. Lalu setelah variabel ditentukan, yaitu adalah pengumpulan data, mulai dari kuesioner, wawancara, studi pustaka, kalian lihat dari buku maupun dari jurnal, lalu dokumentasi. Yang terakhir baru analisis data, 9 proses yang tadi, hingga ke pembahasan hingga kesimpulan dan saran. Jadi inilah yang disebut sebagai rancangan di dalam penelitian. Jadi alur bagaimana proses penelitian itu dari awal hingga akhir. Itu yang tertuang di dalam poin A, rancangan penelitian. Lalu poin B-nya apa? Yaitu adalah tempat dan waktu penelitian. Nah, kita harus menggambarkan siapa objek yang kita teliti, lalu alamatnya di mana. Itu tempat dan waktu penelitian. Poin C-nya itu adalah populasi dan sampel. Biasanya kalau infinite itu kita ambil rata-rata ya. Misalnya satu hari itu di toko itu yang berkunjung ada 40 konsumen. Maka kita hitung tuh kalau penelitian kita dari bulan Februari sampai April 2025 misalnya nanti 2026 ya. Maka kita tinggal hitung tuh kalau toko itu buka setiap hari dan ada hari liburnya, ya Februari misalnya ada 29, Maret 30, April 30, itu di total jadi 89 hari. Maka 40 yang rata-rata tadi itu dikali 89, jadilah populasi sebanyak 3.560. Ini populasinya. Nah, kita sebagai peneliti kan tidak mungkin untuk mendapatkan data sebanyak ini, makanya ada sampel tuh. Nah, di sampel itu kita menggunakan rumus Lovin. Rumusnya ya N besar dibagi 1 plus N error kuadrat itu ya. Nah, nanti tata caranya seperti ini. Jadi nanti dihitung ternyata dari 3.560 populasi, sampelnya itu hanya 97 responden. Ini hasilnya ya. Maka kita menyebar kuesioner sebanyak ini. Nah, kemudian diperhatikan lagi pada poin D, yaitu adalah poin berikutnya adalah identifikasi variabel dan definisi operasional variabel. Ini menyangkut dengan bab 2. Jadi teori yang ditaruh di bab 2 itu harus sama dengan yang dibahas di dalam identifikasi variabel ini. Tuh ya, misalnya Sugiono mengemukakan bahwa variabel penelitian adalah ini. Variabel bebasnya apa Pak? Kualitas produk, promosi, kualitas layanan. Ini dijabarkan dulu sampai mediasi dan terikat. Lalu di definisi operasional di poin keduanya ini kita menggambarkan satu-satu kualitas produk itu indikatornya apa. Nah, ini kan yang ada di bab 2. Menurut Kotler, dimensi produk ini terdiri dari kinerja kualitas produk dan lain-lain. Nah, usahakan bahasa yang dijelaskan di sini itu adalah bahasa kalian sendiri itu ya. Bahasa operasional. Makanya di sini judulnya adalah definisi operasional. Ya, bahwa kualitas produk warung A misalnya toko A atau rumah makan A itu sangat baik gitu ya, rasanya enak dibandingkan pesaing dan lain-lain. Itu bahasa yang harus dituangkan di sini sampai kita bahas semuanya itu.
Jadi di dalam gambar kerangka atau di bab 2 itu kan selalu muncul tuh indikatornya kualitas produk itu menurut siapa? Kotler, gitu ya. Ada berapa Pak Kotler? Misalnya di situ ada 4. Ya maka yang ada di gambar kerangkanya itu kan ada 4. Jadi harus sama ya, yang dibahas di bab 2, di kerangka, di teori, dan di definisi operasional ini hampir harus sama. Sampai ini dibahas sampai ke poin Y-nya. Itu ya. Ya, sampai ke Y2 nih. Nih ya. Y2-nya adalah perilaku pembelian berulang. Y21 purchase intention sampai ke price sensitivity. Sensitivity itu ya. Ini menurut teorinya Farida. Jadi ini harus sama dengan teori di bab 2 yang tertuang dalam kerangka dan pembahasan teori di bab 2. Lalu berikutnya yaitu poin E-nya itu adalah teknik pengumpulan data. Tadi kan di gambar kerangka berpikir itu kan ada observasi. Nah, ini jelaskan berdasarkan teori itu ya, pendapatnya teori. Nah, ini nanti kalian tinggal parafrase aja tuh. Itu ya, narasinya di parafrase supaya nggak kena plagiasi. Ini kalau berwarna-berwarna gini ini kena plagiasi. Lalu berikutnya wawancara. Wawancara itu seperti apa Pak? Itu jelaskan juga. Kuesioner, nanti nyebarkan kuesioner ke siapa? Itu jelaskan di sini. Itu ya. Lalu dokumentasi terakhir, nanti skripsinya teman-teman ini harus ada foto ya, dokumentasi kalian nyebar kuesioner. Setelah kuesioner itu terkumpul itu ya, nanti itu dokumentasinya itu ditaruh di halaman belakang di skripsinya kalian sebagai bukti bahwa kalian betul-betul melaksanakan penelitian. Nah, poin terakhirnya itu di bab 3 adalah metode analisis data. Jadi metode analisis data itu kan banyak tuh, dari validitas, reliabilitas, dan lain-lain. Itu harus pakai teori ya. Jadi tahapannya ini kalian harus minimal seperti ini. Uji asumsi klasik, lalu kemudian ada goodness of fit itu ya, coefficient of determination, lalu inner modelnya itu analisis persamaan struktural hingga ke hipotesis itu ya. Jadi itulah tahapan di dalam bab 3. Jadi saya berharap teman-teman betul-betul memahami bahwa kerangka-kerangka ini itu harus ada di dalam bab 3. Mulai dari awal rancangan penelitian hingga di daftar pustaka. Oke, semoga sukses.